Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan learning journal pada pertemuan ke-13 mata kuliah public speaking. Nah, sebelum materi dimulai, seperti biasa dosen menunjuk 3 orang mahasiswa untuk melakukan public speaking dengan gayanya masing-masing. Nah, yang ditunjuk itu di situ ada Najwa, Mima, dan juga Elia. Mereka menyampaikan public speakingnya dengan gaya mereka masing-masing. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, materinya itu tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi, menyusun pesan, serta bahasa motivasi dan persuasif. Nah, dari materi yang dipelajari, saya memahami bahwa public speaking itu bukan hanya sekedar berbicara di depan umum, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikan pesan agar dipahami dan memengaruhi audiens. Nah, dalam public speaking, cara berbicara, intonasi, ekspresi, dan pemilihan kata itu sangat penting karena dapat menentukan apakah pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik atau tidak gitu. Nah, materi yang pertama membahas tentang perbedaan antara ceramah dan motivasi. Nah, ceramah itu lebih fokus ke penyampaian ilmu, nasihat, atau informasi secara struktur dan formal gitu. Sedangkan motivasi itu lebih menekankan pada pengembangan semangat, rasa percaya diri, dan mendorong seseorang itu untuk melakukan tindakan positif gitu. Nah, dari sini saya belajar bahwa walaupun keduanya itu sama-sama berbicara di depan umum, tujuan dan cara penyampaiannya berbeda gitu. Nah, ceramah itu biasanya dia itu lebih tenang, terstruktur. Sementara motivasi itu dia itu lebih emosional, persuasif, dan penuh semangat. Nah, selain perbedaan, ada juga persamaan antara ceramah dan motivasi. Nah, keduanya itu sama-sama bertujuan memengaruhi audiens, membutuhkan kemampuan public speaking yang baik, memiliki alur pembukaan, isi, penutup gitu. Nah, serta harus menyesuaikan materinya dengan karakter audiens juga. Nah, dari materi ini saya jadi sadar bahwa seseorang pembicara itu harus mampu memahami siapa pendengarnya agar pesan yang disampaikannya itu lebih efektif gitu. Nah, kemudian saya juga mempelajari tentang pengertian pesan dan komunikasi. Nah, pesan itu dapat berupa informasi, nasihat, motivasi, maupun hiburan yang disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Nah, pesan itu harus dibuat dengan menarik, jelas, dan relevan gitu dengan kebutuhan audiens. Nah, saya memahami bahwa setiap orang itu bisa menafsirkan pesan dengan cara yang berbeda gitu, karena dipengaruhi pengalamannya, perhatiannya, dan cara berpikirnya masing-masing gitu. Oleh karena itu, seseorang pembicara itu harus pintar memilih kata dan cara penyampaiannya agar audiens tetap fokus dan memahami isi pembicaraan. Nah, materi selanjutnya itu membahas tentang menyusun pesan dan motivasi. Nah, dalam menyusun motivasi terdapat beberapa langkah seperti menentukan tema, menentukan tujuan motivasi, mengenali audiens, terus mengumpulkan bahan, menyusun kerangka bahasa, dan juga menggunakan bahasa persuasif gitu. Nah, menurut saya bagian ini sangat penting karena seringkali seseorang itu ada yang dia itu idenya gitu bagus tapi sulit menyampaikannya dengan baik karena tidak memiliki susunan pembicaraan yang jelas gitu. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, kita bisa lebih mudah berbicara secara runtut dan terarah. Nah, selain itu, saya juga belajar tentang bahasa persuasif. Nah, bahasa persuasif ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengajak, membujuk, dan mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang kita sampaikan gitu. Nah, dalam teks persuasif ini biasanya digunakan kata-kata emotif, ajakan, dan fakta pendukung gitu agar audiens itu lebih percaya gitu. Nah, dari materi ini saya menyadari bahwa penggunaan kata dalam public speaking itu sangat berpengaruh
berpengaruh terhadap respon pendengarnya gitu. Nah, kata-kata yang baik dan meyakinkan itu dapat membuat audiens lebih tertarik dan termotivasi gitu. Nah, setelah mempelajari seluruh materi ini, saya mendapatkan banyak pelajaran baru gitu ya. Saya menjadi lebih memahami pentingnya komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik saat presentasi, diskusi gitu maupun saat berbicara dengan orang lain gitu. Nah, materi ini juga membantu saya lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum gitu dan lebih memahami bagaimana cara menyampaikan pesan yang jelas dan menarik gitu. Mungkin itu saja learning journal yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.